Buat kalian nih yang selingkuh, lu pikirin lah pasangan kalian ya, yang udah ngelakuin segala sesuatu untuk kalian. Ngabarin sepenuh hati, mikirin kalian doang, gak ada mikirin orang lain, tapi kalian main sama yang lain. Hola netizen yang tercinta, Elmer Saherman akhirnya buka suara setelah dirinya menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Lewat Instagram pribadinya, dia mengakui kesalahan yang ia buat. Lebih lanjut, Elmer menuturkan permintaan maafnya kepada sang putra Kavi. Kavi, ayah titip ibu ya, dan maafkan kelakuan ayahmu ini. Apapun yang terjadi, Kavi tetap menjadi anak ayah. Ya begitulah tulis Elmer sembari mengunggah potret kebersamaan dirinya dengan Kavi dan juga Ira Nanda. Unggahan tersebut sontak menjadi sorotan hingga menuai beragam komentar netizen yang berbakti. Tidak sedikit yang meninggalkan jejak komentar negatif untuk Elmer. Mereka sangat menyayangkan sikap yang dilakukan Elmer terhadap istrinya Ira Nanda. Sementara dalam unggahan sebelumnya, Elmer menuliskan permintaan maaf untuk sang istri. Elmer tampak menandai akun Ira Nanda sambil mengucapkan ucapan permintaan maaf lantaran sudah menyakiti hingga membuat malu sang istri. Ia juga mengaku sadar bahwa perbuatannya hanya menyusahkan dan menyakiti sang istri hingga tidak bahagia. Sebelumnya, Ira Nanda membongkar perselingkuhan antara Elmer Saherman dan Bella Damaika melalui akun Instagramnya @irananda. Tidak main-main, Elmer ternyata sudah menyelingkuhi Ira sejak awal pernikahan. Bahkan Elmer sudah ketahuan selingkuh sebanyak 6 kali. Ira Nanda mengaku bahwa suaminya sudah 5 kali dengan orang yang sama dan 1 kali dengan orang yang berbeda. Awalnya Ira mengaku selalu menutupi perselingkuhan suaminya tersebut. Namun dirinya kini mengaku sudah tidak mampu lagi bertahan dengan perselingkuhan suaminya itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini menarik ya. Aja sih juga belum nonton detailnya kayak gimana gitu, belum lihat detailnya kayak gimana juga tuh di artikel-artikel. Cuma memang ini tuh katanya yang selingkuhnya tuh pilot, udah punya istri, terus dia selingkuh sama salah satu pramugari lah gitu. Nah, caranya mereka komunikasi sama selingkuhannya itu gimana gitu si pilot ini. Nah, caranya pakai Discord gitu. Nah, ini unik karena kayak kepikiran gitu. Pikiran pakai aplikasi Discord, nggak sekalian tuh lu pakai Trello, pakai Slack gitu. Nah, ini istri-istri juga nih ya yang suspek suaminya begitu. Mungkin coba dicek nih selain Discord, Trello sama Slack ada nggak tuh di handphonenya gitu. Apalagi maksudnya gini ya, gue nggak tahu apakah profesinya dia sebagai pilot itu membutuhkan collaboration tool seperti Discord atau Slack atau Trello gitu. Karena kalau di startup atau di tech company itu tuh emang rata-rata ya, mostly, nggak semua tapi mostly itu jadi salah dua collaboration tools yang dipakai gitu di dalam environment pekerjaannya gitu. Nah, nggak tahu dengan profesi pilot itu apa yang dipakai apa enggak gitu. Jadi ya sekarang ya dibikin-bikin gitu. Jadi ya balik lagi, kalau otaknya udah selingkuh mah caranya dicari tahu bisa lewat mana aja, apalagi zaman sekarang aplikasi banyak gitu. Jadi ya udah deh, tanggapannya gitu aja. Balik lagi nih, kalau udah bahas perselingkuhan, cewek diselingkuhin, disakitin, ya semoga menemukan titik terang aja deh nih buat pasangan suami istrinya ya, maunya kayak mana. Dan sampai udah gembar-gembor gini ntar malah balikan. Ya kalau balikan dengan jadi lebih baik nggak apa-apa gitu, tapi kalau ntar balikan tiba-tiba kayak begini lagi, kasihan sih yang jadi ceweknya. Karena kalau selingkuh itu tuh sulit biasanya, kalau udah jadi habit itu sulit. Ternyata tiba-tiba tadi pagi dapat geledek say jeder, which is si salah satu babak selebgram tiktokers juga yang udah followersnya udah MM-an ngeblow up perselingkuhan si laki ini. Yang lakinya kebetulan juga pilot. Banyak pro dan kontra masalah profesi, jangan disalahin, bener. Karena apa? Ya mungkin sebenarnya kalau untuk si profesi yang satu itu, si mugari ini dan si pilot ini, karena sering ketemu, terus mungkin juga lingkungannya kan, karena memang kita harus nginep di hotel ya, yang mengakibatkan tuh 4 hari, kalau lagi ngeron 4 hari harus ketemu gitu kan. Jadi mungkin bisa lah timbul benih-benih cinta. Tapi jangan salah, menurut lo ya memang pergi kerja kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore pulang gak bisa selingkuh? Bisa lah. Jadi balik lagi sebenarnya itu ke karakter masing-masing. Tapi kenapa ya dari sisi mugari yang lebih disorot, maksudnya si dunia penerbangan ini, si crew life ini,
Karena itu tadi, kita keluar masuk hotel, terus habis itu laki-laki dan perempuan sering ketemu, intens, berhari-hari. Dan gak dipungkiri kalau kru itu kan ya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya kalaupun gak cantik dan ganteng, cuman si Rosie aja itu palingnya sama si kleber-kleber itu ya. Itu pengecualian. Habis itu kita ngebahas si tiktokers ini yang lakinya yang katanya selama 4 tahun sebenarnya mereka udah selingkuh gitu kan. Dan akhirnya ke blow up lah mereka chat di salah satu aplikasi game, which is gue gak tahu apaan karena gue tidak pernah main game. Tapi gue baru tahu itu emang aplikasi game yang kayak bisa random chat orang gitu, dan mereka selingkuh di situ. Jadi aplikasi orang udah, inilah lagi si Discord ini yang gue gak tahu warnanya apa. Kalau sudah memang bertahun-tahun bahkan sampai 4 tahun dan 5 kali ketahuan dengan orang yang sama, 1 kalinya enggak, itu sih memang dasar lakinya aja blank check. Dan si Mbak Kevin Rosie ini ya nggak tahu, mungkin namanya lagi digandrungi pilot gitu kan, kayak ada sesuatu pride gitu mungkin. Walaupun di chat itu gue sempat baca ada beberapa kali yang kesannya kayak dia minta udahan segala macam. Tapi gue kasih tahu ya, bisa jadi tuh laki juga cuma nafsu secara ya deh, ada yang beda, rumput tetangga lebih indah mungkin dari rumput sendiri. Tapi udahlah, tetapnya kualitasnya mungkin based on esek-esek gitu kan. Habis itu gue denger juga si Mbak Rosie ini udah dipanggil chief. Mungkin habis ini bisa jadi kemungkinan dia kena sanksi dan dipecat seperti yang udah-udah di dunia penerbangan. Gak tahu kalau untuk si laki bisa jadi juga begitu. Tapi sebenarnya itu tidak worth it sama sekali, karena sebenarnya lo lebih nyakitin si Mbak Ira yang menurut gue berkali-kali lipat lo sakitin. Rasanya lebih sakit daripada lo kehilangan pekerjaan. Tapi mudahan sanksi sosial lebih berat buat diri lo berdua ya, karena se-Indonesia Raya ini bakal tetap menghujat lo. Abis itu kayaknya bakal panjang dan muka lo bakal ditandain di mana-mana. Jadi harusnya sebelum ini tuh si Mbak Rosie, mungkin si laki tidak bisa menahan hawa nafsu gitu kan, gak bisa menahan si otong klemernya itu. Nah kalau si perempuan harus lebih mikir ya, karena si istri ini kan dia kan hitungannya tiktokers ya, konten kreator. Jadi sekali dia ngegapin atau dia bakal blow up, itu bakal rame. Sosial media ini cepet banget. Belum lagi habis ini kayak bakal diincar sama podcast. Jadi bakal berlarut-larut panjang dan bakal jadi omongan sak dunia yang gue gak tahu lingkungan sekitar lo, orang tua lo yang bakal lihat apa komentarnya buat lo ya. Makanya kalau punya otak tuh jangan taruh di pantat begini jadinya. Makanya jangan nafsu aja digedein akal yang digedein. Sekarang lagi viral kan yang perselingkuhan lewat Discord. Tapi emang kayak, lo tau gak sih aplikasi-aplikasi kayak Traveloka, Shopee, gitu-gitu aja bisa loh jadi aplikasi buat selingkuh. Apalagi kalau satu pasangannya tuh nggak main Discord atau aplikasi tertentu, sedangkan yang satunya lagi emang udah terbiasa komunikasi atau punya komunitas sendiri di aplikasi tertentu. Itu rawan terjadi, dan menurut gue hebat banget orang-orangnya punya pasangan dan tetap setia sekalipun mereka mungkin punya komunitas sendiri ya di dunia mereka. Nah kan satu orang tuh into gaming banget, satu lagi di komunitas beda lah, mungkin kayak lebih kayak di real life. Jadi kayak pasangan yang punya dunia berbeda. Karena menurut gue ketika dua orang bersatu dari circle atau background dan hobi berbeda, jujur susah banget loh buat nyatuinnya atau enggak nyari jalan tengahnya buat cari keseruan bareng. Misalnya satu demennya main game, satunya lagi gak demen main game, demennya ngapain gitu. Dan biasanya yang awal dipikirnya tuh ya gak ngaruh sih, tapi bakal ada satu momen jenuh di mana kayak pengen gitu lo mabar sama pasangan lo, tapi karena dia nggak bisa. Terus misalkan worst scenario-nya tuh lo mungkin lagi jenuh nih dalam hubungan lo atau lagi bosen, dan seketika lo ketemu lawan jenis di dalam game atau hal yang lo suka mainin atau lo ya suka gitu, hobi atau apa, dan terjadi sering interaksi, pasti kayak bisa ada attraction ke satu sama lain, ngerti gak sih? Dan itu akan parah kalau misalkan lo punya pasangan, karena ya akan terjadi perselingkuhan. Kecuali lo bisa ngontrol perasaan lo bisa pakai adab lo, akal lo, kalau ya lo bisa kasih batasan, temen ya temen gitu, dan gak lebih. Bukan yang ngompor ya, tapi kalau lo punya pasangan dan dia main Discord, lo coba deh cek Discordnya, lo wajib cek Discordnya bersih apa kagak. Bukan yang ngomporin, tapi jaga-jaga. Kalau dia pede nunjukin Discordnya, bagus. Tapi kalau masih nahan-nahan, ada juga tuh aplikasi kayak Telegram ya. Aplikasi apa lagi dah? Gak tau sih, gue gak kebayang ada aplikasi apa lagi buat melakukan main jalur belakang. Ada-ada aja deh manusia.
kalau lo masih nggak bisa komitmen, lo jangan pacaran dulu sih kata gue. Kalau lo masih pengen yang seru-seru, masih pengen hidup bebas gitu, masih pengen berinteraksi tanpa ada batasan, kata gue sih lo jangan pacaran dulu ya, apalagi ngaranya mau nikah. Dan gue kasihan sih hati orang gitu. Lo sebenernya bebas ngelakuin apapun, tapi yang penting lo jangan ngikat orang, lo jangan PHP sama orang begitu. Kalau mau cari yang emang ya udah satu dunia aja sama lo, paham gak sih? Kalau berbeda dan kalian masih bisa bareng, hebat, gue akuin, pertahanin. Kalau bisa kalian yang pacarannya punya beda hobi, beda kesukaan, beda komunitas, beda circle, ya pertahankanlah. Semoga kalian jodoh sampai menikah, oke? Buat kalian nih yang selingkuh, lu pikirin lah pasangan kalian ya, yang udah ngelakuin segala sesuatu untuk kalian, ngabarin sepenuh hati, mikirin kalian doang, gak ada mikirin orang lain. Tapi kalian main sama yang lain. Kalau masih bisa tobat deh guys, sebelum semuanya hancur ya.